Oke, jadi di video kali ini gue pengen buat video simple aja ya. Dari kemarin gue video simple sih, tapi seriously ini video kayaknya sih bakal nggak gue edit, gue record abis itu langsung gue upload gitu aja. Karena waktu gue juga lagi mepet, lagi banyak deadline nih gue anjay. Oke, jadi seperti yang lo tahu, gue dalam beberapa minggu kemarin gue bikin konten mengenai Google Pixel. And then I have a two phones, ya kan, gue punya dua HP sama-sama Google Pixel. But in the case gue punya dua yang sangat berbeda. No, bukan yang satu tipe Excel dan non Excel. Tipe yang kecil, yang non Excel itu emailnya terdaftar, sedangkan tipe yang XL, Google Pixel 3 XL ini emailnya tidak terdaftar. And then waktu gue nyuruh orang buat beli HP COD, beli HP ini via COD, dan kalau nggak salah COD di daerah Jakarta Barat gitulah ya, gue lupa daerah mana tepatnya karena gue suruh orang buat beli. Berhubung karena pada saat itu gue juga nggak bisa kontak orang suruhan gue karena gue lagi ngerjain sesuatu di luar sana yang berhubungan sama kerjaan gue lah. Dan yang kebetulan beli HP ini dia tidak terlalu tahu menahu mengenai Japan ya kan, terus ya berbagai macam per-email-emailan ya kan, peraturan email. Dia jadi orang suruhan gue ini hanya tahu ya cek kamera oke, layar oke, baterai oke, bisa ngecas dan lain-lain. Dah, akhirnya deal lah dengan Google Pixel ini. Google Pixel ini gue beli batangan, gue beli bener-bener batangan. Dan gue beli sengaja yang satu memang gue suruh batangan. Contohnya terserah, gue hari itu nyuruh orang buat beli Google Pixel 3 tuh langsung dua varian, Pixel yang kecil dan Pixel yang besar yang 3 XL. Terserah dari salah satu itu, intinya yang satu batangan, yang satu full set. Gue pengen yang satu full set, yang satu batangan, karena gue pengen kasih honest review ke penonton gue. Jadi gue bisa ngasih tahu, oh ternyata beli batangan seperti ini, beli full set seperti ini. Dan video belum gue buat sih, karena gue masih menelaah apa yang gue rasain antara barang full set dengan barang batangan. Nah, berjalannya waktu, HP ini gue pakai buat kerjaan gue, buat mendukung kerjaan gue. Sedangkan Pixel 3 yang kecil itu nggak gue pakai, itu kayak cuman pajangan di lemari aja. Dan uh, Pixel 3 itu gue cek secara manual, email terdaftar, sedangkan yang ini tidak terdaftar. Dan ini Japan version. Ini adalah Japan punya, yang satunya lagi global. Dan gue cek email terdaftar, Pixel 3 gue yang kecil, sedangkan yang ini tidak terdaftar. Oke, gue gak terlalu peduli. Yang penting sinyal bisa. Kebetulan gue itu pengguna kartu Tri, ya kan, kartu Sultan. Anjay, sedikit mengenai kartu Sultan. Banyak dari lu yang ngeledekin gue, anjay, HP-nya iPhone, tapi kartunya Tri. It's okay. Gue gak terlalu peduli, men. Gue juga diledekin sama teman gue sih, sama teman-teman partner-partner bisnis gue juga. Lu ngapain sih pakai kartu Tri, kayak orang kere banget gitu. Pertama gini, men, masalah mengenai kartu Tri itu, kenapa gue pakai kartu Tri. By the way, ini bukan endorse. Pertama, gue butuh kuota yang besar. Gue butuh paket kuota yang besar dengan budget seminim mungkin, karena gue itu buat kerjaan gue itu ngabisin sekitar hampir antara sekitar 300 sampai 400 gigabyte per bulan, minimal segitu. Pernah hampir menyentuh sampai 700 800 giga sebulan. Lu bayangin, data yang gue gunain banyak banget buat kerjaan, bukan hanya buat YouTube aja. Jadi, dan gue nggak bisa pakai layanan wifi di rumah, nggak bisa karena gue orangnya mobile kemana-mana. Gue bawa data sana sini, dan gue bawa laptop, bawa tablet kalau lagi pergi keluar kota, ribet. Jadi gue butuh data yang besar dan capable juga dari segi harga. Karena ada apa ya, dalam ngejalanin sebuah bisnis itu yang ngeluarin, kita misalnya ada budget nih, kita misalnya punya usaha A. Gua merembet dulu ceritanya. Kita misalnya punya usaha A, terus usaha A itu membutuhkan yang namanya itu budgeting buat data management. Contohnya kayak usaha kita ini berkaitan dengan wireless, terus berkaitan dengan connection, yang dimana itu harus diperhitungkan impactnya, baik dari segi biaya bulanan, dari segi biaya ya akomodasi dan lain-lain, itu harus detail. Dan kebetulan yang paling capable banget dari segi harga untuk masalah kuota besar itu kartu Tri.
pada saat itu gue meeting sama beberapa partner-partner gue, teman-teman kerja gue mengenai data yang besar banget ini. Dan gue pengennya mobile dan sinyal itu cukup bisa diandalkan. And that's true. Kartu Tri itu menurut gue paling capable dari segi harga, Kalau kartu simpati, gue ada nomor pribadi gue pakai kartu simpati, men. Cuman ya gitu, itu dia nggak bisa dipakai buat kerja dan ngomong secara jujur, tak kenapa kalau dari segi sinyal, kelancaran sinyal, kecepatan dan lain-lain, tak kenapa di tempat gue kartu Tri itu jauh lebih kencang. Itu adalah alasan paling kuat gue di samping kota yang besar dan lebih murah. Kartu Tri itu sinyalnya jauh lebih kencang dari simpati di tempat gue. Baik dari segi sinyal upload maupun download. Jadi menurut gue ya udahlah Tri aja. Oke, sekarang fokus. Kebetulan karena ini buat kerjaan juga, jadi gue transferring data cukup banyak dari Google Pixel ini. Gue colokin lah kartu Tri di HP ini. And then waktu kartu Tri gue pasang di HP ini normal selama pemakaian 2 minggu ke 3 minggu, gue gak ada problem sama sekali. Gue bukannya gak bisa unlock lagi, gampang karena gue banyak yang sering bantuin gue ngurus, jadi gue tinggal kasih aja HP-nya. Cuman gue bikinin konten dulu cuy, biar gue bisa ngejelasin ke lo. Jadi si Google Pixel ini akhirnya keblokir dan gue mikir HP-nya rusak. Jadi dia nggak bisa sinyal itu jam jam berapa ya? Jam 11 malam apa ya? Jam 11 malam apa jam 10 malam. Gue lagi di mobil hari itu dan kebetulan gue lagi pakai Maps, jauh lah di luar kota sana lah. Anta berantah lah intinya. Tapi sinyal masih ada dan gue searching Maps, searching location, gue pakai Google Maps dan sinyalnya tidak ada, terputus. Awalnya dia ada sinyal tapi nggak ada sinyal internet, itu awalnya. Dan akhirnya sinyal kartu pun tidak terbaca. Menyusul gitu, sinyal kartu yang masih ada, Tri tulisannya tapi 4G nggak keluar, 3G nggak keluar. Lama-lama ya udah silang, bener-bener silang sinyal Tri di sini. Ada beberapa kartu yang bisa di HP ini, tapi gue nggak perlu sebutin. Dan ya gue bawalah ke tempat temen gue yang biasa bantuin gue buat unlock kalau udah kena blokir-blokiran. Gue jalur normal ya, bukan tanda kutip injek software sana sini, bukan. Dan dia bilang ini ke kunci alias ke blokir. Oke, ya stop. Dari situ gue bilang ya udah nggak usah dibenerin, gue bikinin konten dulu. Dan akhirnya ya udah Google Pixel gue keblokir, HP gue terblokir dari segi email dan ini nggak bisa pasang kartu Tri cuy. Ini gue kasih lihat ke lo. Ini gue kasih lihat ke lo di sini. Gue kartu Tri gue tuh ya sinyalnya bentar. Ini nggak terlalu kelihatan nih, gue kasih mode dulu yang hitam. Nah di sini sinyalnya lo bisa lihat 4G, sinyalnya 4G dan ini pakai kartu Tri. Dan kita tes buat internet bentar ya. Kita tes buat internet. Buka YouTube aja kali ya. Buka YouTube aja. Ini WiFi gue, WiFi-nya mati. Ini WiFi mati. Lo bisa lihat WiFi-nya mati. Terus kita langsung ke apa ya? Oke, gua bentar ya. Gua ketik SpongeBob aja kali. Kita ketik SpongeBob. Dan ya, di sini bisa dan sinyal keluar. No connection, nggak ada WiFi. Gua nggak connect ke WiFi, hanya pakai kartu Tri yang sinyal 4G. Oke, sekarang kita keluarin kartunya. Kita keluarin kartunya dari si Samsung A02 ini. Kita keluarkan dan kita coba masukin ke Google Pixel. Kita keluarkan dan kita masukkan ke Google Pixel. Biar gue bisa kasih lihat ke lu. Kalau HP keblokir tuh enak apa sih kita makainya. Nih kartunya gue lap dulu cuy. Kartunya gue lap dulu, ntar kita pasang. Abis itu kita colokkan. Dan di sini gue bakal coba airplane mode gue matiin. Dan lo bisa lihat panggilan darurat saja.
Panggilan darurat saja. Ya kan? Panggilan darurat saja. Silang. Tapi trinya ada. Trinya masih ngebaca, men. HP-nya masih ngebaca ini tri, tapi sinyalnya udah bener-bener hilang. Hilang, hilang, hilang. Kartunya kedeteksi, trinya kebaca, tapi sinyalnya hilang, dihilangkan. Jadi ya namanya juga keblokir kan. Oke, sekarang ini langsung gue airplane mode. Kartunya gue langsung keluarin. Kartunya gue keluarin. Terus kita masukkan kembali di HP ini. Sinyalnya kebaca 4G, ya kan? Dengan kartu yang sama. Jadi menurut gue oke lah. Jadi ya inilah rasanya HP terblokir. Ini konten pertama gue, HP gue terblokir dari segi IMEI. Dan ya mungkin sampai di sini video gue mengenai blokir-blokiran HP. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya nanti gue update kalau HP udah kelar gue perbaikin.